Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Tentang budaya politik, di mana kami pelajari pada program pendidikan guru penggerak ada di modul 1.4. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu guru semuanya yang telah meluangkan waktu untuk hadir bersama saya di ruang ini dan mengikuti kegiatan tentang diseminasi budaya positif. Dalam materi modul ini yang kita akan pelajari sebentar ada perubahan paradigma pembelajaran, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Pendidikan menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, Bapak Menteri Pendidikan Nasional, pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Jadi pendidikan yang kita pelajari ini itu benar-benar harus berpihak kepada murid sesuai minat, bakat, dan kemampuan anak. Dalam mewujudkan hal tersebut, menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, guru itu ibarat seperti seorang petani, sedangkan sekolah ibarat lahan atau tanah, dan murid diibaratkan sebagai benih. Petani hanya bisa menuntun tumbuhnya benih dengan merawatnya. Seperti kita, Bapak Ibu guru di sekolah, jadi kita seperti seorang petani. Jadi bagaimana kita mengajar, kita mendidik, kita mengarahkan anak-anak supaya menjadi lebih baik. Pada materi pertama tentang perubahan paradigma pembelajaran, yang mana pembelajaran ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berpihak kepada murid
dan berdiferensiasi, sehingga setiap murid akan belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk menjadi manusia yang bisa meraih keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya di masa depan nanti. Pasti kita sudah tahu bersama di dalam kurikulum KTSP kemarin kita sudah tahu bahwa ada beberapa kurikulum. Pertama itu kurikulum KTSP, terus kurikulum 2013, dan kurikulum yang kita laksanakan sekarang adalah kurikulum Merdeka. Di mana ada perbedaan, mungkin Bapak Ibu Guru masih ingat kalau kurikulum 2013 di situ ada kompetensi inti, mungkin apa lagi yang ada di dalam kurikulum 2013? Iya, kompetensi inti, kompetensi dasar, terus indikator pencapaian kompetensi, dan penilaian. Penilaian itu ada berupa penilaian sikap, apalagi pengetahuan dan keterampilan. Nah, pasti berbeda dengan kurikulum Merdeka. Kalau kurikulum Merdeka yang kita tahu pertamanya itu ada capaian pembelajaran, capaian pembelajaran dulu, lalu ada tujuan pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, dan asesmen. Asesmen itu terdiri atas asesmen formatif, terus asesmen sumatif. Itu di kurikulum Merdeka. Jadi di mana perubahan paradigma pembelajaran itu terjadi karena pergeseran atau perubahan dari secara nasional ke dari tingkat nasional. Baik Bapak Ibu, berikutnya tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Kita tahu dulu apa itu tentang budaya positif. Budaya positif merupakan keyakinan dan nilai yang disepakati yang menjadi kebiasaan bersama dan tentunya akan dilakukan secara terus-menerus sehingga menjadi suatu pembiasaan. Saya beri contoh mungkin, pasti kita semua sudah melaksanakan di sekolah kita. Pembiasaan di sini gerakan 5S. Apa saja mungkin 5S itu? Salam, Senyum, salam, sapa, sopan, santun. salam, Sopan, santun. santun. Ya, itu kita di sekolah kita itu sudah jadi pembiasaan. Jadi itu yang disebut budaya positif, di mana yang sudah kita lakukan di sekolah kita. Disiplin positif adalah disiplin tanpa ancaman atau hukuman, di mana menerapkan disiplin positif yang dapat meningkatkan kesadaran murid dalam membentuk karakter positif. Tapi kalau kita lihat Bapak Ibu di sekolah kita, kita terapkan disiplin positif, tapi di sini seakan-akan kita masih berupa paksaan atau ancaman. Contoh kecilnya ketika Bapak Ibu guru atau kita tidak berada di dalam kelas, mereka ribut, mereka keluar masuk kelas, maka kita selalu memberi ancaman atau selalu memberi hukuman. Yang berikut tentang motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia sini ada 3, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang berikut tentang hukuman. Hukuman itu adalah tindakan sepihak yang diputuskan oleh guru atau orang tua yang memberikan hukuman tersebut karena kesalahan murid atau anak. Sedangkan konsekuensi ditetapkan atas kesepakatan murid dan guru dengan beberapa pertimbangan dan mengacu pada tujuan yang ingin dicapai. Yang berikut penghargaan. Penghargaan adalah bentuk pengakuan atas pencapaian siswa dalam belajar.
Di sini penghargaan dalam bentuk pujian, hadiah, atau bentuk lain yang sesuai dengan prestasi siswa. Kalau di dalam kelas pada proses pembelajaran kita tanya anak langsung jawab, biasanya kita memberikan apresiasi berupa tepuk tangan atau tepuk salut, tepuk hebat, dan juga hadiah. Keyakinan kelas adalah kesepakatan yang dibuat bersama antara anggota kelas, ya, dengan murid, dengan anak didik kita, bersama wali kelas atau gurunya. Guru dalam hal ini adalah guru mata pelajaran. Jadi masing-masing kita membuat kesepakatan kelas. Keyakinan kelas yang kita buat itu harus menggunakan kalimat positif. Nanti Bapak Ibu kalau kita buat di dalam kelas, misalnya dengan anak-anak, di sini Bapak Ibu guru kita hanya sebagai fasilitator. Anak sendiri yang menentukan. Oh, Bapak atau Ibu dari kelas kami, misalnya dilarang datang terlambat, dilarang memakai topi di kelas. Pasti kita tahu juga murid-murid kita melakukan suatu tindakan indisipliner, maksudnya tidak disiplin. Bisa saja karena kebutuhan dasar mereka belum terpenuhi, sehingga mereka berusaha mencari cara agar bisa terpenuhi. Kebutuhan dasar manusia terdiri atas 5. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ketiga, penguasaan. Keempat, kebebasan. Dan kelima, kesenangan. Bertahan hidup, misalnya kita contoh saja ya, ketika anak-anak mungkin dia lapar atau dia haus, pasti dia mencari akal, mencari usaha, bagaimana saya memperoleh makanan, atau bagaimana saya memperoleh minuman, bagaimana saya mencari uang, mendapatkan uang, bisa beli makan, ataukah bisa beli minum. Itu bertahan hidup. Lalu yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Anak-anak di kelas kita ada kalanya itu kurang mendapat perhatian. Mereka buat kita supaya apa? Kita bapak guru harus tahu, harus memahami, harus mengerti dengan mereka. Misalnya ketika saya memberi pelajaran bahasa Inggris, oh anak ini tidak membawa kamus. Alasannya kamusnya tidak atau belum beli atau belum pinjam di temannya. Terus sini saya tanya, kenapa udah bawa kamus? Oh, saya bla 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 begini jawabannya. Di sini sebenarnya itu mereka butuh kasih sayang, supaya mari kita tanya dulu pada anak ini, terus bagaimana mereka merasa diterima. Oh, ibu ini tidak marah, ibu ini tidak pukul. Saling ataukah memberikan kasih sayang dengan baik, walaupun anak itu tidak mempunyai kamus. Yang ketiga, penguasaan. Mereka benar-benar menjadi kuasa ya di kelas. Ketika kalau bapak ibu guru tidak ada, bagaimana mereka di sini bukan menguasai kelas, tapi penguasaan mereka terhadap materi, terhadap pelajaran di dalam kelas. Lalu yang keempat, kebebasan. Di sini apalagi kurikulum merdeka, kita mungkin memberikan kebebasan saja kepada peserta didik. Mungkin kita sudah melaksanakan pembelajaran diferensiasi, tapi mungkin mereka juga, oh ibu kami kumpul begini supaya ibu kami sesuai dengan gaya kami, sesuai dengan pemahaman kami. Jadi mari kita bapak ibu guru, kita memberikan mereka mungkin cara mengumpulkan tugas bagaimana sesuai dengan gaya mereka. Jadi kita memberikan saja kebebasan terhadap anak masing-masing. Jadi kita tidak usah bilang, kau kan begini, kau harus begini. Itu tidak boleh. Kita benar-benar mengidentifikasi, menggali mereka supaya mereka bebas dalam memilih materi, dalam memilih penilaian, serta mengumpulkan tugasnya dengan baik. Yang berikut, kesenangan. Kita lihat saja anak-anak kita umur-umur begini pasti mereka mau apa? Mau ingin bermain-main, mau senang-senang saja.
Jadi mari kita memberikan juga mereka kesenangan. Mereka sendiri buat apa, mau bermain, tapi pada saat pelajaran, ya betul-betul mengikuti pembelajaran dengan baik. Kenapa kita harus tahu anak-anak kita ini tergolong umur-umur masih 12-15 tahun, mereka itu masih dengan sifat kekanak-kanakan anak-anak, di mana mereka juga harus mendapatkan nilai-nilai kesenangan dengan cara bermain, tidak merespon dengan kita, karena itulah masing-masing karakter anak-anak kita. Posisi kontrol guru di sini yang pertama penghukum. Ya, Bapak Ibu, kita selama ini mungkin juga sudah jadi sebagai posisi kontrol guru sebagai penghukum. Terus yang kedua, membuat merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang kelima, manajer. Kalau di sini kita Bapak Ibu guru, kita harus memilih kita dalam posisi manajer. Di mana manajer itu kita Bapak Ibu guru, kita harus membimbing, kita mendampingi, kita mengarahkan anak-anak kita agar mereka itu lebih baik lagi. Kalau teman ya sebatas temannya mungkin kita panggil, oh ini bagaimana anak ini kalau kita menjadikan teman. Kalau dia ada masalah, nah, pasti kita Bapak Ibu guru bisa juga kita menjadi teman. Tanya dia, terus seperti apa rangkul dia, tanya masalah apa seperti itu. Kalau pemantau, kita hanya tim pantau. Setiap anak, oh karakternya begini, kita jejaki anak masing-masing. Oh setelah itu kita panggil dia, oh kau ini belum baik, kau punya karakter. Kau punya pribadi ini belum terlalu baik. Terus sikap perilakumu juga belum baik. Nah, di sini saya tekankan kita semua Bapak Ibu guru, kita harus menjadi posisi kontrol guru sebagai manajer. Segitiga restitusi. Restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Segitiga restitusi itu ada 3 tahapan, ada 3 langkah. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan kesalahan. Di sini yang pertama, menstabilkan identitas. Saya langsung beri contoh, ketika anak didik kita datang terlambat, biasanya kita langsung, kau ini terlambat terus, setiap hari hanya urus kau terlambat. Nah, dengan langkah-langkah restitusi, mari kita gunakan langkah pertama, yaitu menstabilkan identitas. Kita panggil dia menuju ke ruangan kita, ke ruangan khusus atau ke ruang guru, lalu kita gali pertanyaan. Kau ingat tidak aturan dan tata tertib di sekolah kita? Lalu jam berapa pelajaran di sekolah kita itu mulai? Atau mulai jam berapa pembelajaran kegiatan atau pembelajaran di sekolah kita? Lalu menurut engkau melanggar atau tidak peraturan, melanggar tidak tata tertib? Nah, kita gali-gali mereka seperti itu, tanya. Itu yang disebut menstabilkan identitas. Jadi ketika anak terlambat, kita panggil mereka. Jadi kita tanya mereka dulu, tahu tidak tata tertib kita di sekolah ini, terus pembelajaran kita itu biasanya mulai jam berapa, lalu melanggar peraturan atau tidak yang kalian lakukan, yang Anda lakukan. Nah, di sini kita lanjut ke validasi tindakan yang salah. Kita mulai mengajukan pertanyaan-pertanyaan penuntut. Apa alasannya kau datang terlambat setiap hari? Atau mengapa kau datang terlambat setiap hari? Mungkin dia bilang, saya rumah jauh, saya mungkin bangun terlambat. Apakah pantas menjadi anak sekolah bangun terlambat?
Mengapa tidak mau pindah atau tidak mau tinggal dengan tempat tinggal dekat dengan sekolah? Seperti itu pertanyaan kita. Jadi mari kita menggali banyak hal ya yang mungkin anak-anak berbuat salah atau melakukan keterlambatan. Lalu yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita ref kembali, kita tanya ulang, masih ingat tidak tata tertib di sekolah kita? Masih ingat tidak peraturan di sekolah kita? Dia bilang, oh masih ibu. Jam berapa pembelajaran kita dimulai? Jam 7.15 menit. Lalu kalau setiap datang terlambat, rugi tidak? Oh, pasti dia rugi dan menyesal. Lalu sekarang kita tanya, langkah-langkah upaya apa sehingga tidak boleh terlambat lagi? Oh, nanti saya berjanji, saya tidak terlambat, saya berusaha bangun cepat, saya berusaha mungkin tinggal dekat dengan sekolah supaya saya tidak terlambat lagi. Di sini kita Bapak Ibu tanya, bagaimana perasaan kalian, perasaan Anda ketika sudah melaksanakan segitiga restitusi? Pasti dia bilang, wih ternyata senang karena selama ini saya terlambat, lalu dipanggil langsung oleh Bapak Ibu Guru, ditanya langsung, akhirnya saya mendapat jawaban, mendapat upaya atau langkah-langkah supaya saya tidak terlambat lagi. Jadi ada 3 langkah segitiga restitusi yang Bapak Ibu Guru kita semua lakukan di sekolah kita ini. Validasi tindakan yang salah seperti itu yang dijelaskan dari tadi, saya sudah jelaskan. Di sini kita memahami kebutuhan dasar. Tanya tentang mengapa kau terlambat, alasannya apa, seperti itu. Dan menanyakan keyakinan. Ketika langkah pertama dan langkah kedua tadi kita sudah lakukan, maka yang ketiga pasti sudah menjadi orang yang diinginkan lagi. Jadi anak itu dia merasa dirinya dihargai. Kenapa? Oh, dia kembali menjadi anak yang baik. Sekian diseminasi saya, implementasi saya tentang budaya positif modul 1.4. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada kita semua. Selamat pagi.